warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah analisis dan perencangan sistem informasi. Untuk memenuhi tugas, kepada yang terhormat Pak Devi Ferdiansyah, MKOM. Dengan judul Perancangan Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Website oleh Universitas Bina Sarana Informatika. Nama anggota Widya Triutama 12184219, Rifki Afilah 12184231, Cut Hanti 12184450, Muriski Amelia Trisyono 12185059, Baharudin Mulia 12185173. Berikutnya penjelasan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Bab 1, Project Chatter. Latar belakang. Seiring perkembangannya teknologi, manusia mendapatkan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas. Penggunaan teknologi seperti internet merupakan salah satu yang banyak digunakan manfaatnya oleh manusia. Pemanfaatan teknologi sudah digunakan untuk berbagai sektor, di antaranya pendidikan, bisnis, pemerintahan, kemasyarakatan, sosial dan budaya, serta sektor lainnya. Melihat hal ini, banyak pelaku usaha yang menggunakan teknologi internet untuk mempermudah usaha mereka. Begitu pula bidang usaha penyedia jasa transportasi seperti penyewaan kendaraan atau disebut juga rental. Rental kendaraan ini berguna bagi masyarakat yang membutuhkan alat transportasi untuk bepergian atau untuk operasional. Meskipun penyedia jasa rental sudah banyak, namun dalam hal pengelolaan data dan pelayanan yang diberikan masih banyak kekurangan dan ketidakefisienan karena tidak menggunakan teknologi internet. Wacana Rental adalah salah satu website yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Wacana Rental adalah web penyewaan mobil yang menyediakan fasilitas secara online untuk customer, mulai dari memilih jenis mobil, informasi kontak, pemesanan atau booking, hingga mencetak bukti pemesanan. Selain itu, juga harga sewa tiap mobil masih terjangkau, walau tanpa mengurangi mutu dan layanan servis. Performa pelayanan yang diberikan juga mempermudahkan customer atau masyarakat yang akan menyewa mobil serta dapat dilakukan pemesanan secara online. Dengan mengakses website wacana rental layanan melalui website wacana rental dapat mempermudah konsumen dengan tetap mengedepankan keinginan konsumen dan memilih mobil yang akan disewa. Efisien waktu dan keakuratan pemesanan. Permasalahan. Teknologi komunikasi dan elektronik sudah sedemikian berkembang pesat. Kemajuan teknologi saat ini telah semakin pesat berkembangnya. Sebagai salah satu produk teknologi adalah komputer, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Komputer juga membuat proses kerja menjadi lebih efisien, efektif, dan memberikan hasil kerja lebih baik dan lebih cepat. Menjadi lebih rental mobil, salah satu fungsinya adalah memberikan pelayanan jasa penyewaan. Namun dalam hal ini, pelayanan yang diberikan masih memberikan kekurangan. Misalnya, pemberian pelayanan pada saat pelanggan datang untuk menyewa mobil, di mana pada mobil yang sudah dipersiapkan sebelumnya sehingga mengalami kerusakan pada saat data tersebut dibutuhkan, sehingga memperlambat waktu pelanggan untuk menyewa mobil tersebut. Deskripsi produk. 1. Data admin, 2. Data pelanggan, 3. Data mobil, 4. Data supir, 5. File transaksi. Keuntungan yang diharapkan. Lebih menghemat anggaran. Kedua, keterlambatan pengembalian mobil dapat diketahui.
tidak terjadi ketersimpangannya data penyewaan, menghemat waktu proses penyewaan mobil, lebih memudahkan, kemudian hasil transaksi mobil bisa diketahui dengan cepat. Perancangan aktivitas serta global. Rancangan aktivitas secara global dapat dilihat melalui tabel berikut. Berikut ada deskripsi aktivitas, kemudian jumlah hari, berikutnya estimasi biaya. Yang pertama itu ada analisis dan desain sistem. Dengan jumlah hari 7 hari, kemudian estimasi biayanya sekitar 5 juta. Kedua ada desain web. Jumlah hari 3 hari, estimasi biaya berkisar 3 juta. Kemudian pemrograman atau coding berkisar 10 hari dan estimasi biaya sebesar 25 juta. Berikutnya pengujian atau testing 2 hari dan estimasi biaya 2 juta. 1 juta. Berikutnya instalasi dengan jumlah hari 2 hari, estimasi biaya sekitar 1 juta. Berikutnya dokumentasi sekitar 2 hari, estimasi biaya 1 juta. Berikutnya adalah pemeliharaan, jumlah hari berkisar 3 hari, estimasi biaya berkisar 3 juta. Lain-lain 1 hari 10 juta. Total jumlah hari sama dengan 30 hari, estimasi biaya berkisar 50 juta. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muris Kamalia Trisnoyo, NIM 1218559, kelas 12 4B03. Di sini saya membahas mengenai project report, yaitu analisa sistem berjalan dan analisa kebutuhan sistem. Analisa sistem berjalan ada 2 prosedur, yaitu prosedur penyewaan mobil dan prosedur pengembalian mobil. Prosedur penyewaan mobil, yang pertama, customer datang langsung ke wacana rental mobil, melakukan negosiasi dengan karyawan bagian penyewaan admin untuk menyewa mobil. Yang kedua, admin atau bagian penyewaan akan memberikan instruksi ke bagian operasional untuk melakukan pengecekan mobil. Apabila masih terdapat mobil, maka mobil dapat disewakan, dan jika mobil tidak tersedia, maka tidak dapat dipinjam. Yang ketiga, bagian penyewaan atau admin memberikan informasi data harga mobil. Yang keempat, bila customer setuju, kemudian customer memberikan data pesan, data bayar, dan KTP. Yang kelima, admin akan membuat kwitansi buat konsumen, arsip, dan untuk bagian operasional. Dan pada bagian operasional, kwitansi dari admin untuk diarsipkan dan menyediakan mobil. Yang keenam, admin akan membuat laporan penyewaan untuk diberikan kepada owner. Lalu prosedur pengembalian mobil. Yang pertama, customer memberikan kwitansi dan STNK ke bagian admin. Setelah itu, bagian admin akan melakukan pengecekan ketepatan waktu pengembalian. Yang kedua, jika pengembalian tepat waktu, maka bagian admin akan langsung memberikan KTP. Dan jika terlambat, maka bagian admin akan memberikan data denda. Yang ketiga, customer wajib membayar denda. Setelah membayar denda, bagian admin akan membuat dan memberikan kwitansi kepada owner. Yang keempat, bagian admin akan mengarsipkan kwitansi serta membuat laporan pengembalian untuk diberikan kepada owner. Lalu kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem ada 2, yaitu kebutuhan customer dan kebutuhan admin. Kebutuhan customer dapat melihat halaman-halaman yang tersaji di website ini. Lalu yang kedua, customer dapat melihat jenis mobil yang ada di dalam website dan dapat langsung menyewa mobil yang diminati. Lalu kebutuhan admin. Yang pertama, admin diharuskan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses atau masuk ke dalam halaman administrator. Yang kedua, setelah masuk, admin dapat melakukan aktivitas mengolah website sesuai kebutuhan. Yang ketiga, admin dapat mengolah data customer, transaksi rental, data peminjaman, dan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya di sini akan melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh rekan saya sebelumnya, yaitu tentang pemrograman aplikasi rental mobil berbasis website Wacana Rental. Perkenalkan, nama saya Acut Hanti, NIM 1218450, kelas 124B03. Dalam pembahasan ini saya akan berfokus pada pembahasan yang 2.3, yaitu desain sistem, dan fokus lebih mendalam tentang 2.3.1, yaitu desain basis data. Basis data atau yang lebih kita kenal dengan database adalah kumpulan-kumpulan data yang saling terhubung secara bersamaan. Nah, di dalam basis data ini terdapat juga software yang digunakan, yakni DBMS atau Database Management System. Salah satu software yang dipakai adalah MySQL dalam pembuatan website Wacana Rental mobil ini. Kemudian di dalam software itu terdapat bahasa yang disebut SQL atau Structured Query Language, di mana ada 4 macam, yaitu ada DML, DCL, TCL, dan ada pula DDL. Lanjut, untuk pembahasan selanjutnya adalah Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram ini sudah kita lihat dari namanya pun adalah relasi antara beberapa entitas dalam sebuah basis data, tapi dinyatakan di dalam diagram. Nah, di dalam Entity Relationship Diagram ini terdapat beberapa simbol atau penamaannya di sini seperti yang kotak bulat ini. Ini dinamakan sebagai atribut. Nah, untuk persegi panjang kotak, persegi panjang ini disebutnya sebagai entity. Nah, untuk yang berbentuk belah ketupat disebut sebagai relasi, dan garis antara penghubung ini dinamakan garis penghubung antar entitas, seperti itu. Untuk pembahasan Entity Relationship Diagram, website rental mobil di sini ada 4 entity yang terdiri atas admin, customer, mobil, dan transaksi. Di mana si admin ini memiliki 4 atribut, yakni admin ID, admin nama, admin username, admin password. Untuk customer di sini ada customer ID, customer nama, customer alamat, customer JK, customer HP, dan customer KTP. Untuk mobil di sini ada mobil ID, mobil merek, mobil plat, mobil tahun, mobil warna, dan mobil status. Untuk transaksi, atributnya adalah transaksi ID, transaksi karyawan, transaksi customer, transaksi mobil, transaksi tanggal pinjam, transaksi tanggal kembali, transaksi harga, transaksi denda, transaksi tanggal, transaksi total denda, transaksi status, dan transaksi tanggal dikembalikan. Nah, di dalam IRD atau Entity Relationship Diagram terdapat pula relasi. Di sini seperti mobil ke admin, yaitu beberapa mobil dapat dikelola oleh seorang admin, di mana simbol M itu dan 1 disebutnya sebagai kardinalitas. Di dalam sebuah basis data terdapat kardinalitas atau penghubung antara beberapa entitas ke entitas lain. Kardinalitas ini ada 3 macam, ada one to one, yaitu 1 ke 1, kemudian one to many, yaitu 1 ke banyak, dan many to many, yaitu banyak ke banyak. Contohnya untuk admin ke dalam customer, di sini seorang admin dapat mengelola beberapa customer, dibaca seperti itu. Untuk admin ke dalam transaksi, yaitu seorang admin dapat mengelola beberapa transaksi. Untuk mobil ke dalam transaksi, yaitu 1 mobil dapat memiliki
beberapa transaksi karena many. Kemudian dari transaksi ke customer ada hubungan relasi, yaitu beberapa transaksi dapat dilakukan oleh seorang customer. Itu untuk entity relationship diagram. Materi selanjutnya yang dibahas adalah logical record structure atau LRS. Logika record structure ini pengertiannya adalah representasi dari struktur-struktur record pada tabel yang terbentuk dari hasil relasi antara himpunan entitas. Bentuknya seperti ini untuk logika record structure atau LRS. Nah, di dalam sebuah entity-nya ya, terdapat beberapa atribut, di mana di dalam atribut ini terdapat tipe data dan panjangnya berapa, panjang recordnya. Misalnya di sini untuk admin ada admin ID NT11, admin nama varchar 255, admin username varchar 255, admin password varchar 255. Customer pun sama, di sini customer ID INT11, admin ID INT11, FK, simbol FK ini adalah foreign key. Jadi di dalam logika record structure terdapat primary key dan foreign key. Untuk primary key di sini yang gambar seperti kunci, ini disebut sebagai primary key atau kunci utama dalam sebuah basis data tersebut. Nah, di dalam admin ini kemudian direlasikan ke dalam customer, di sini membentuk hubungan yaitu one to many, di mana setelah membentuk hubungan ini, kemudian customer, di dalam customer terdapat foreign key yaitu admin ID. FK disimbolkan foreign key atau kunci tamu. Sama seperti admin ke dalam mobil. Di dalam admin yakni direlasikan atau melakukan kardinalitas yaitu one to many, di mana setelah itu di mobil terdapat foreign key yaitu admin ID. Nah, untuk yang transaksi berbeda karena hubungan semua ketiga dari entity ini berhubungan dengan transaksi. Kemudian transaksi memiliki foreign key, ada customer ID, mobil ID, admin ID yang masing-masing dari admin tersebut, dari entity tersebut. Nah, untuk si logika record structure sama seperti ini. Terdapat kardinalitas, kemudian di dalam atributnya yaitu memiliki, disebutkan juga tipe data dan panjang recordnya berapa, kemudian ditentukan di sini ada primary key-nya dan foreign key-nya, seperti itu. Nah, untuk pembuatan LRS ini saya menggunakan software DB Designer. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai spesifikasi file, di mana di dalam database yang kita buat ini terdapat empat macam file ya. Ada admin, kemudian customer, ada mobil dan transaksi. Untuk yang pertama yaitu spesifikasi file admin. Di dalam spesifikasi file admin ini ada nama filenya yaitu admin. Akronim ini yang dipakai di dalam database yaitu admin. Fungsinya sebagai menyimpan data admin. Kemudian tipe filenya adalah file master, organisasi filenya adalah index sequential, akses filenya random, medianya hard disk, panjangnya 776 byte. Kunci fieldnya adalah admin ID atau disebut kunci field ini adalah primary key-nya, admin ID. Kemudian softwarenya adalah XAMPP. Panjang record ini 776 dihitung dari panjang keseluruhan dari elemen data, di mana 11 ditambah 255 ditambah 255 ditambah 255 hasilnya adalah 776 byte. Nah, untuk tabel
Pada spesifikasi file admin ada ID admin, akronimnya admin ID, tipenya INT, panjangnya 11, dan keterangannya di sini sebagai primary key. Kemudian untuk nama admin, akronimnya admin underscore nama, kemudian tipenya varchar, panjangnya 255. Username, akronimnya admin underscore username, tipe varchar, panjang 255. Dan yang terakhir password, yaitu akronimnya admin underscore password, tipenya varchar, panjangnya 255. Pembahasan selanjutnya yaitu spesifikasi file customer. Nama filenya customer, akronimnya customer, huruf kecil semua. Kemudian fungsinya sebagai media penyimpan data customer, tipe filenya file master, organisasi filenya index sequential, akses filenya random, media hard disk, panjang recordnya 346 byte, kunci fieldnya customer underscore ID, softwarenya XAMPP. Untuk spesifikasi file tabelnya ada 6 elemen data, yakni ada ID customer, akronimnya customer underscore ID, tipenya 11, panjangnya 11, tipenya INT, panjangnya 11, keterangannya sebagai primary key. Kemudian ada nama customer, akronimnya customer underscore nama, tipenya varchar, panjang 255. Yang ketiga alamat, akronim customer underscore ID, tipe teks. Keempat, jenis kelamin, akronimnya customer underscore JK, tipe varchar, panjangnya 10. Yang kelima, nomor HP, akronim customer underscore HP, tipe varchar, panjang 20. Yang keenam, nomor KTP customer, akronim customer underscore KTP, tipe varchar, panjang 250. Selanjutnya, spesifikasi file mobil. Nama filenya mobil, akronimnya mobil, huruf kecil. Fungsinya sebagai media menyimpan data mobil. Tipe filenya file master, organisasi filenya index sequential, akses file random, media hard disk, panjang recordnya 113 byte, kunci fieldnya mobil underscore ID, softwarenya XAMPP. Tabel, pada spesifikasi file mobil terdapat 6 elemen data, yaitu ID mobil, akronim mobil underscore ID, tipe INT, panjang 11, keterangan sebagai primary key. Yang kedua, elemen data merek, akronim mobil underscore merek, tipe varchar, panjang 30. Untuk yang ketiga, elemen data plat mobil, akronim mobil underscore plat, tipe varchar, panjang 20. Yang keempat, elemen data warna, akronim mobil underscore warna, tipe varchar, panjang 30. Untuk yang kelima, mobil elemennya tahun, akronim mobil underscore tahun, tipe INT, panjang 11. Untuk yang keenam, status mobil, akronim mobil underscore status, tipe INT, panjang 11. Selanjutnya adalah spesifikasi file yang keempat, yaitu spesifikasi file transaksi. Nama filenya transaksi, akronim transaksi, huruf kecil, fungsinya sebagai media menyimpan data transaksi rental. Tipe filenya di sini file transaksi. Organisasi filenya index sequential, akses file random, medianya hard disk, panjang recordnya 88 byte, kunci fieldnya transaksi underscore ID, softwarenya XAMPP. Nah, untuk elemen datanya, yang pertama ada ID transaksi, akronim transaksi underscore ID, tipe INT, panjang 11, keterangan primary key. Kedua, transaksi karyawan, akronim transaksi underscore karyawan, tipe INT, panjang 11. Tiga, transaksi customer, akronim transaksi underscore customer, tipe INT, panjang 11. Yang keempat, mobil, transaksi underscore mobil, tipenya INT, panjang 11. Yang kelima, tanggal pinjam, transaksi underscore tanggal underscore pinjam, tipe date. Yang keenam, transaksi tanggal kembali, akronim transaksi underscore tanggal underscore kembali, tipenya date. Lanjutannya yaitu yang ketujuh, harga,
sebagai elemen data transaksi underscore harga INT untuk panjangnya 11. Yang ke-8 elemen data denda akronim transaksi underscore denda tipenya INT panjangnya 11. Yang ke-9 tanggal akronim tanggal transaksi underscore tanggal tipe datanya date. Yang ke-10 total denda transaksi underscore total denda INT 11. Yang ke-11 status akronim transaksi underscore status INT 11. Yang ke-12 tanggal dikembalikan transaksi underscore tanggal dikembalikan tipenya date. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Akila dari kelas 12 4B03, NIM 12184231. Oke, di sini saya akan menjelaskan mockup front end-nya atau web customer-nya. Berikut ini adalah tampilan dari dalam dashboard-nya. Yang terdapat dua menu, yaitu menu beranda dan login. Ini jika sebelum login. Di sini ada rental cepat, ada mobil yang baru masuk, dan di footernya ada info lebih lanjut, tipe-tipe mobil, dan alamat kantor Wacana. Oke, sebelumnya kita login terlebih dahulu. Jika sudah mempunyai username dan password, kita diwajibkan mengisi dan masuk. Jika belum punya, kita bisa klik daftar. Di sini ada beberapa form. Masukkan nama, alamat, email, nomor HP, dan lain-lain. Jika sudah mengisi semua formnya, kita tinggal klik daftar. Atau jika kita lupa password, kita bisa memintanya dengan memasukkan nomor HP, masukkan password baru, dan konfirmasi password baru. Setelah itu kita masuk dan akan mendapatkan kode verifikasi. Jika sudah mendapatkan kode verifikasi, maka kita lanjutkan login. Jika sudah mengisi, maka klik masuk. Nah, berikut adalah halaman dashboard jika sudah login. Halamannya sama, hanya berbeda pada menunya saja. Beranda, sewa mobil, dan mobil tersedia. Kita buka halaman sewa mobil. Nah, di sini ada beberapa form. Masukkan nama, nomor HP, alamat, mobil tersedia, masukin KTP atau kartu identitas lainnya, dan nama sewa. Atau kita bisa mencari mobil apa yang ingin kita sewa. Jika sudah, maka klik selesai, atau kita klik batal jika tidak ingin menyewa mobil. Dan di sini ada halaman mobil tersedia. Kita bisa memilih mobil apa yang ingin kita sewa, tergantung keinginan masing-masing. Dan di sini ada halaman logoutnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan backend-nya atau web admin-nya. Di sini kita diwajibkan login terlebih dahulu. Jika sudah, maka kita klik login. Akan muncul namanya. Dan ini halaman dashboard-nya. Di sini ada menu data mobil, data customer, transaksi rental, dan laporan. Baik, kita buka halaman data mobilnya. Dan ini ada beberapa data mobil yang tersedia di Wacana Rental. Kita bisa klik edit atau hapus, atau kita bisa menambah mobil baru. Contohnya ini kita edit mobil, merek mobil, nomor plat kendaraan, warna, tahun kendaraan, dan status mobil tersedia atau tidak. Jika sudah, kita klik simpan.
atau kita klik hapus. Di sini kita bisa menaruh mobil baru. Kita masukkan merek mobilnya, nomor plat kendaraannya, warna, tahun kendaraan, dan status mobilnya. Jika sudah, klik simpan. Oke, seperti itu halaman data mobil. Dan berikutnya adalah data customer. Sama seperti tadi, kita bisa mengedit atau menghapus data customer. Kita bisa mencari dengan klik tombol search, atau kita bisa menambah customer baru. Kita tinggal masukkan nama customer, alamat, jenis kelamin, nomor HP, dan nomor KTP. Jika sudah, klik simpan. Dan begitu, sekarang kita masuk ke halaman transaksi rental. Nah, di sini ada halaman transaksi rental dan ada beberapa tabel: nomor, tanggal, customer, mobil, tanggal pinjam, tanggal kembali, harga, denda per hari jika melewati tanggal kembali, tanggal dikembalikan, total denda, dan statusnya. Kita juga bisa menambah transaksi baru di sini dengan nama customer, jenis mobil, tanggal pinjam, tanggal kembali, harga, dan harga denda per hari. Selanjutnya ada menu laporan. Di sini kita bisa merekap ini laporan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini tinggal kita cari, lalu akan muncul menunya atau laporannya. Setelah semuanya sudah, lalu kita klik logout. Sudah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur navigasi. Struktur navigasi admin. Pertama-tama kita terlebih dahulu masuk ke situs webnya, yaitu rentalmobilwacana/admin. Lalu masukkan username dan password. Lalu sistem akan menerima akses dan menampilkan menu-menu sebagai berikut, seperti dashboard, data mobil, data customer, transaksi, laporan, lalu keluar dan kembali lagi ke menu login. Selanjutnya struktur navigasi customer. Sama seperti tadi, kita terlebih dahulu masuk ke situs webnya, lalu masukkan username dan password, lalu sistem akan menerima akses dan menampilkan menu-menu sebagai berikut, seperti beranda, sewa mobil, mobil tersedia, lalu logout dan kembali lagi ke menu login. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrudin Mulia, NIM 1218573. Ingin melanjutkan pembahasan aksi kelompok dengan pembuatan kode program, di mana kami memasukkan salah satu kontrol admin sebagai berikut. Kita declare dulu kelas admin, extend saya controller dengan function construct sebagai berikut. Memasukkan syarat untuk login, dimana kalau tidak login kita balikkan ke base URL. Setelah construct dijalankan, otomatis akan index. Kita declare untuk variabel data transaksi, membuka database. Kemudian data customer juga menggunakan query SQL, data mobil juga dengan memasukkan query SQL. Lalu kita jalankan view dari admin header, admin index dengan memasukkan variabel data di dalamnya. Kemudian kita view lagi admin, load view lagi admin footer. Ada function logout, di mana function logout ini adalah mendestroy session untuk mengulang login dan akan teralih ke dalam base URL, di mana base URL-nya adalah admin yang untuk memasukkan password username. Kemudian ada function ganti password, load view admin header, kemudian kita load view lagi admin ganti password, load view admin footer.
Setelah nanti ada di dalamnya ganti password X, yaitu tombol OK nya, ini kita jalankan query berikut. Sintaksnya itu variabel pas baru, kita input dari postnya yang tadi kan di halaman view ini nih, admin ganti password. Data ulang baru juga kita ambil datanya dari metode post yang ada di view ini, ganti password. Nah, ini adalah persyaratan validation form, set rules, password baru dibutuhkan, matches ulang pas, harus di dua kali masukkan data password. Ini adalah persyaratan, jika salah, jika benar, variabel data dengan array admin password kita menggunakan MD5 sebagai pas baru. Ini adalah data variabel W, kita arraykan ke admin ID, yaitu adalah session dari user data kita. Kemudian ini kita menggunakan model rental ya. Oh ya, di awal tadi sepertinya sudah load model-modelnya. Oh belum. Ini model rental harusnya ini. Oh berarti kita udah di load otomatis di config-nya. Model rental update data itu variabel W dan variabel data untuk database admin. Redirect base URL pesan berhasil. Nah, jika tidak, maka kita kembali ke halaman indeks seperti berikut. Bukan indeks ini, halaman indeks ganti password. Kemudian ada function mobil, variabel datanya itu data mobil dengan menggunakan get data tabel mobil. Kita loading, kita load view admin header, kita load view admin mobil beserta memasukkan variabel datanya yang kita sudah declare di atas ini. Loading view footer, load view header, load view mobil add. Sama semuanya seperti yang di atas. Ini mobil update juga, kita nanti setelah diedit bisa diupdate. Gini loh, mobil nanti kita tambahkan dulu, kan udah di add, kemudian di datanya itu, di data mobil kita bisa mengedit. Nah setelah diedit itu kita update, dia bisa mengupdate di dalam database dan juga bisa hapus. Semua juga sama seperti itu. Kemudian juga ada transaksi, ada yang terakhir coding laporan. Ini kita bisa menggunakan laporan untuk mencetak dari tanggal-tanggal berapa saja, kita bisa pilih di sana. Nah ini selanjutnya adalah control pages. Control pages adalah controller untuk diarahkan publik, semua publik. Yang tadi admin itu private. Pages ini adalah class pages, kita declare construct-nya itu. Nah ini dia nih, load model. Public function index, if the session user data email, variable user check data email, the session email row array. Variable data user sama dengan variable user customer nama, variable data 1 sama dengan variable user customer nama. Ini saya garis miring karena salah, gak bisa digunakan. Kemudian data features, kita load lagi view-nya. Nah ini saya bedakan antara yang admin dengan public. Sama sebenarnya cara kerja dengan admin, cuma ini hanya lebih public. Cuma ini public, admin private, untuk admin saja, dan ini untuk public.
back end, front end. Ini bagian front end, yang tadi bagian back end. Kemudian ada public function show. Nah, ini mobil ID, data mobil ID nanti di view index atau di data rental mobil. Kita setelah klik detail itu saya gunakan function show mobil ID ini. Nah, ini data vehicle, variabel data vehicle kita gunakan seperti ini, sama semuanya. Cuma bedanya di view single ini data kita apa itu namanya, dibedakan hanya untuk satu jenis mobil yang telah dipilih, detail-detailnya. Nah, ini tamu, sebenarnya bisa juga tamu, tapi dia nggak bisa rental untuk tamu. Nah, untuk selanjutnya kode program ini saya taruh di Google Drive karena terlalu banyak dengan situs ini. Kemudian kita pengujian username password tidak diisi. Kemudian kalau kita mau login, username kosong, password kosong. Saya terapkan sistem alokasi sesuai harapan, kesimpulan valid. Karena ini untuk pengujian black box. Jadi apabila kita memasukkan usernya saja, passwordnya kosong, nanti ada pesan-pesan seperti berikut. Dan juga apabila user dan password kosong, ada pesan sebagai berikut. Kemudian kalau usernya benar, passwordnya salah, dan juga ada seperti berikut pesannya. Hanya seperti itu. Ini black box test. Nah, ini untuk form data mobil sama sebenarnya. Jika nomor salah, data-datanya salah, akan terisi sebagai berikut. Ini untuk halaman data customer, jika salah, kosong sebagai berikut pesan yang dimunculkan. Ini juga form transaksi, pesan-pesan yang berikut yang kami munculkan. Nah, untuk lebih lengkap kita langsung kita logo dulu. Nah, ini masuk harusnya ke admin, ini fix rental admin. Nah, ini base URL kami itu sebenarnya fix rental ini. Nah, ini tuh untuk front end user, semua public. Nah, kita gunakan untuk admin dulu saja. Yang back end kita masukkan username admin. Nah, ini kita coba salah ya, login gagal, username salah. Ini salah satu black box texting yang ada di admin. Kita masukkan saja langsung yang benar. Ini dia dari data-datanya. Ini adalah indeks dari controller admin. Ini header, ini indeksnya. Kita masuk ke data mobil dulu saja. Kita bisa edit data-datanya di sini. Coba kita tambahkan mobil baru, kita salahkan. Nah, ini minta keluar pesan ya, nggak bisa disimpan. Coba kita isi dulu yang salah saja nih, simpan. Nah, dia langsung tersimpan. Kemudian data mobil kita juga bisa hapus. Oh ya, lupa saya untuk menambahkan konfirmasi penghapusan data customer. Nah, ini saya sudah menggunakan data customer, kita customer baru. Nah, ini jika kita salah terkenal, ini harus tipe data. Nah, ini kalau salah coba kita asal saja simpan. Nah, dia tersimpan tuh, set. Kita hapus lagi. Untuk transaksi, ini dia, ini adalah transaksi. Kita gunakan ujangan Jakas Toyota, tanggal pinjam hari ini, tanggal kembalinya tanggal 9. Kita masukkan harganya, harusnya ini sudah ada tapi kita input manual.
tersimpan. Transaksi selesai. Ini jangan transaksi selesai. Nah, ini sebenarnya sudah berjalan dan sudah tersimpan. Kalau sudah mobilnya dikembalikan oleh si perental, maka kita tinggal transaksi selesai. Nah, hari apa yang dia kembalikan, misalkan ini kita sengaja kena denda. Nah, ini keluar dendanya 180.000. Itu deal. Kemudian ada laporan dari tanggal 7 sampai tanggal 9 coba. Nah, ini yang barusan kita masukkan, selesai. Nah, lanjut. Kemudian kita masuk ke base URL. Kita login dulu untuk di sini. Nah, di sini tuh kita bisa daftar di sini. 123 biar daftar. Kita save biar nggak lupa. Kita masuk masuk seperti ini. Nah, profil, ini halaman profil saya, ubah profil, kita ganti nama, misalkan, nah berubah namanya, kita rental mobil, ini kita pilih saja sudah, kita logout, kemudian ada pemeliharaan, membackup semua data yang berkaitan dengan aplikasi dengan cara menyimpan di media penyimpanan lain atau mengunggah data melalui media penyimpanan online, melakukan modifikasi tampilan dan pembaruan database agar aplikasi menjadi semakin menarik dan lengkap. Kesimpulan dari makalah ini adalah informasi akan lebih mudah dan cepat tersebar dengan memanfaatkan jaringan internet. Dengan dibuatnya website, maka masyarakat khususnya masyarakat umum akan lebih mengenal perusahaan wacana rental sebagai perusahaan jasa rental mobil. Tersedianya website ini akan membantu masyarakat pelanggan mengetahui data mobil sehingga akan lebih mudah memilih mobil mana yang dibutuhkan. Dengan menggunakan website masyarakat pelanggan dan mobil akan lebih mudah melakukan pemesanan tanpa banyak membuang waktu dan tenaga. Nah, ini saran. Tadi juga sebenarnya sarannya itu sebenarnya 1. Selalu lakukan pembaruan data, 2. Keamanan dalam pembuatan masyarakat admin lebih ditingkatkan, 3. Terdapat transaksi akhir ketika mobil selesai digunakan, 4. Terdapat fasilitas perpanjangan rental ketika dalam perjalanan sehingga tidak bentrok dengan pelanggan yang lain, 5. Validasi mobil dan tidak dapat sewa lagi, 6. Terdapat laporan termobil selama periode tertentu. Ya, sekian, wassalam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.